Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di dalam renungan untuk persiapan perjamuan kudus. Ya, bersama-sama kita akan mengingat dan merayakan perjamuan kudus pada hari Sabtu dan Minggu 1 dan 2 Oktober 2022 yang akan datang. Dan itu merupakan perjamuan kudus sedunia, di mana bersama dengan saudara-saudara seiman dari berbagai denominasi di dunia ini, kita akan merayakan perjamuan kudus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita tunduk di dalam doa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas undangan perjamuan kudus yang Tuhan nyatakan bagi kami semua anak-anak kepunyaan-Mu. Kami rindu untuk mengingat karya kasih Allah bersama dengan keluarga, teman dan sahabat, dan terutama bersama dengan Tuhan sendiri. Biarlah perjamuan kudus itu menjadi sebuah persekutuan yang mendatangkan penghiburan, peneguhan bagi kami dengan saudara-saudara seiman, dan juga peneguhan, penguatan dari Allah Bapa sendiri. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain dimensi penetapan perjamuan yang baru pada saat Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, kita bisa melihat dimensi yang lain. Dimensi yang lain itu adalah tentang kerinduan Yesus untuk makan Paskah bersama dengan para murid-muridnya. Aku sangat rindu, Yesus sangat rindu, sangat menginginkan untuk makan Paskah bersama dengan para murid. Saya membayangkan kerinduan atau keinginan yang sangat dalam dari Yesus itu untuk makan Paskah bersama dengan para muridnya, seperti seorang perempuan yang sedang mengandung dan menginginkan makan sesuatu, entah itu yang manis, yang asin, yang asam gitu ya, atau bahkan mungkin yang pedas. Saya membayangkannya saja sudah ngiler gitu ya. Itu seperti seorang perempuan yang ngidam, ingin makan sesuatu. Begitulah kerinduan Yesus dia. Yesus begitu rindu untuk makan bersama dengan murid-murid yang dikasihinya. Dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dan perjamuan malam itu menjadi penghiburan bagi Yesus tersendiri. Karena sesudahnya dia tidak akan lagi berjumpa dengan para murid, sesudahnya dia akan memenuhi dan memuliakan Allah sebagaimana yang telah dinyatakan kepadanya. Kesempatan pada perjamuan malam itu juga menjadi saat di mana Yesus dapat bercakap-cakap secara pribadi maupun bersama-sama dengan para murid-muridnya yang sekian lama sudah
berjalan dan menyertai Yesus dalam karya pelayanannya. Dan murid-murid inilah yang akan melanjutkan karya pelayanan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang akan kita ingat dan kita rayakan pada hari Sabtu dan Minggu 1 dan 2 Oktober yang akan datang, mari kita lihat sebagai bentuk kerinduan Allah Bapa kita untuk makan bersama dengan anak-anak yang dikasihinya. Dan kita sebagai anak-anaknya yang juga rindu untuk duduk bersama dengan Sang Bapa dalam perjamuan kudus, mengingat dan merayakan cinta kasih-Nya melalui Sang Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita, anak-anaknya, domba-domba kepunyaannya. Kerinduan untuk duduk bersama dalam perjamuan, dalam persekutuan dengan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya juga dibarengi dengan kesediaan untuk melihat ke dalam diri, bukan kepada yang lain, apalagi dengan maksud untuk menghakimi yang lain. Kita tidak lebih baik, kita tidak lebih benar dari sesama kita. Bahkan mungkin kita lebih banyak melakukan hal-hal yang justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Karena itu kerinduan untuk datang berjumpa dengan Kristus yang kita imani, duduk bersama-sama dengan kita dalam perjamuan, harus dibarengi dengan kerelaan, kesediaan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Pertama-tama, apakah selama ini kita mengerti dan kita menghayati dengan sungguh karya kasih Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita? Apakah kita menghayati dengan sungguh bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus kita dipersekutukan dengan Tuhan, tetapi juga dipersekutukan dengan sesama kita, sesama yang mungkin pernah kita sakiti atau sedang kita sakiti oleh karena sikap, perilaku, dan perkataan kita. Maka baik bagi kita untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, melihat, oh Tuhan, ternyata selama ini aku tidak menghayati dengan sungguh karya keselamatan. Aku tidak meresapi dengan benar cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan. Selanjutnya, kerinduan untuk duduk bersama dengan Kristus seharusnya menolong kita juga untuk bercermin dari firman Tuhan yang menolong kita untuk berubah, yang menolong kita untuk dapat semakin memperbaharui diri dari waktu ke waktu, agar kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Allah Bapa kita, menjadi pribadi yang semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kerinduan untuk berjumpa dan duduk bersama dengan Bapa di dalam perjamuan kudus kiranya juga mendorong kita untuk hidup di dalam pertobatan yang sejati. Harus kita sadari bersama-sama bahwa seringkali kita memandang rendah pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan, berapa kali kita banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Berapa sering jalan hidup kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Karena ketika kita rindu Tuhan, aku rindu untuk datang kepadamu, duduk di dalam meja perjamuan kudus. Tolong aku untuk hidup di dalam pertobatan. Tolong aku dan mampukan aku oleh Roh-Mu yang kudus
untuk dapat memperbaharui diri, sehingga hidup kita benar-benar menjadi terang bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kiranya perjamuan kudus yang akan kita ingat, kita rayakan, kita nikmati, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga dan komunitas umat Tuhan GKI Klaten, bersama dengan bakal jemaat dan pos jemaat yang ada, serta wilayah-wilayah yang ada, mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dengan dilandasi cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, menebus kita, merawat kita, memelihara kita. Sekaligus cinta kasih kepada sesama dengan menyatakan pengampunan dan kesediaan untuk meminta pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala yang baik, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, baik secara jasmani maupun rohani. Kami diingatkan kembali bahwa melalui perjamuan kudus, kami melihat dimensi yang lain selain dari penetapan perjamuan itu sendiri, yaitu kerinduan Kristus untuk duduk bersama dengan murid-murid yang dikasihinya dalam perjamuan kudus itu sendiri. Ya Allah, tumbuhkanlah dan gerakkanlah hati kami untuk juga memiliki kerinduan yang sama seperti Kristus, duduk bersama-sama dengan Allah yang hidup dalam meja perjamuan kudus-Mu. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami, agar kami layak untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai anak-anak-Mu dengan Bapa surgawi kami, dengan saudara-saudara seiman kami. Hidupkanlah sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kami, agar kami boleh menyambut perjamuan kudus dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keriangan, seperti kanak-kanak yang menyambut dengan hangat kasih sayang bapaknya, ibunya. Biarlah kami boleh menyambut kasih sayang Tuhan dengan sukacita pula. Inilah permohonan kami yang kami pinta di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin.